Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurendra Ardiansyah dari jurusan Informatika A. Saya akan menjelaskan topik pertama dari Engineering Logic, yaitu graf dan algoritma Dijkstra. Langsung saja, graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Sejarah graf dimulai dari masalah jembatan Königsberg tahun 1736. Graf dapat disimbolkan dengan G sama dengan VE, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, sedangkan E himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simbol. Jadi V adalah simpul, sedangkan E adalah sisi. Ini merupakan gambar dari graf. Kemudian jenis-jenis graf. Yang pertama ada graf sederhana, yaitu graf yang sisi dan simpulnya tidak begitu rumit, atau dengan kata lain sangat sederhana. Kemudian ada graf tak sederhana, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Contohnya ada di gambar berikut. Kemudian ada graf berarah, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Contohnya ada di gambar berikut. Kemudian ada graf tak berarah, yaitu graf tak berarah adalah graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Contohnya ada pada gambar berikut. Kemudian algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah. Algoritma Dijkstra bekerja dengan membuat jalur ke satu simpul optimal pada setiap langkah. Jadi pada langkah ke N setidaknya ada N node yang sudah kita tahu jalur terpendek. Contoh algoritma Dijkstra. Misalkan mencari lintasan terpendek dari simpul A ke simpul C. Yang pertama kita tandai atau lingkari dahulu simpul awal, yaitu simpul A. Kemudian mencari simpul dengan lintasan terpendek yang terhubung ke A. Ya, di sini bisa kita lihat ada dua simpul terpendek yang terhubung ke A, yaitu simpul B dan simpul E. Nilai dari kedua simpul tersebut sama, yaitu 2. Jadi bagaimana untuk kita menentukannya? Yaitu mencari lintasan terpendek setelah simpul E dan B. Jadi simpul terpendek dari setelah E dan B yang terpendek adalah simpul E. Jadi setelah A, lintasannya adalah ke simpul E. Kemudian dari simpul E terdapat satu simpul yang terhubung ke simpul E, yaitu D dengan lintasan 1. Kemudian dari simpul D terdapat dua simpul yang terhubung ke simpul D, yaitu simpul C dan simpul B. Kemudian mencari lintasan yang terpendek. Diketahui dari gambar tersebut lintasan terpendek yang terhubung ke simpul D adalah simpul C. Jadi dapat disimpulkan bahwa A lintasan awal, kemudian ke simpul E, kemudian ke simpul D, dan yang terakhir kemudian ke simpul C. Lintasannya 2, 1, 1. Latihan soal. 1. Sebutkan simpul yang terkandung dalam graf berarah di bawah. Jadi dapat kita lihat graf yang ada di bawah soal tersebut. Kita hitung ada berapa simpul yang terdapat di graf tersebut, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi pembahasannya, dalam graf tersebut mengandung 4 simpul, yaitu simpul 1, simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Kemudian latihan soal yang kedua, tentukan lintasan terpendek dari simpul V1 ke simpul V7. Seperti ini gambarnya. Pembahasannya sudah saya gambar seperti ini. Jadi pertama dari simpul V menuju ke simpul V2, maksud saya V1 menuju ke simpul V2 dengan lintasan terpendek yaitu 5. Kemudian lintasan terpendek dari simpul V2 adalah simpul V3, yaitu dengan lintasannya 1. Kemudian dari simpul V3
ke simpul V5 dengan lintasannya 5. Kemudian dengan bobot lintasannya 5. Kemudian dari simpul V5 menuju ke simpul V6 dengan bobot lintasannya 2. Yang terakhir dari simpul V6 menuju ke simpul V7 dengan bobot lintasannya adalah 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa lintasan terpendek yaitu dari simpul V1 ke simpul V2, V3, V5, V6, dan V7 dengan bobot lintasannya 5, 1, 5, 2, dan 3. Jadi hasilnya adalah 16. Jadi sekian dari topik pertama yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.